Baik, perkenalkan nama saya Yosef Kubertino Solo dengan NIM 2270231053. Di sini saya akan memproses dataset saya menggunakan alur kris DM, kris PDM. Nah, pertama-pertama kita lihat dataset saya dulu. Nah, ini merupakan dataset saya. Dataset saya adalah wine quality. Jadi tujuan saya menggunakan dataset ini adalah untuk membangun model klasifikasi yang akurat untuk memprediksi kategori kualitas anggur berdasarkan fitur-fitur kimiawinya. Target prediksi ini adalah kategori kualitas anggur itu ada, kita targetnya itu prediksinya itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk kategori kualitas itu kita kasih skor. Jadi skor 0 untuk rendah, skor 1 untuk sedang, dan skor 2 untuk tinggi. Nah, pembagian ini didasarkan pada asumsi umum tentang skala kualitas anggur di mana skor rendah mengindikasikan kualitas yang kurang baik, skor sedang kualitas rata-rata, dan skor tinggi kualitas yang baik. Nah, itu business understanding. Nah, kita masuk ke tahap kedua yaitu data understanding. Nah, data set yang tadi sudah saya masukkan ke Google Drive, sudah saya download. Makanya di sini saya memanggil fungsi from Google Colab import drive untuk koneksi ke Google Drive. Terus saya menggunakan fungsi ini untuk meload dataset, membaca maksudnya. Kemudian ini kita tampilkan 5 dataset teratas. Bisa dilihat ini 5 dataset teratasnya. Terus informasi mengenai dataset itu ada berapa jumlah fiturnya, terus ada tipe datanya dan total kolom. Nah, ini bisa dilihat total PDF setnya ini. Itu adalah informasi dataset. Kemudian sebelum kita lakukan proses lebih lanjut, kita lakukan cek jumlah missing value. Nah, di sini bisa dilihat setelah kita lakukan proses jumlah missing value dan menanganinya, bisa dilihat di sini jumlah missing value-nya udah nggak ada ya dari datanya karena diambil dari datasetnya, diambil dari machine learning repository. Nah, kembali lagi ke collab kita. Ini merupakan statistik deskriptif. Kita lihat statistik deskriptif dari data set seperti mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum di setiap kolom numerik. Ini adalah datanya. Terus kemudian kita masuk ke tahap distribusi target kualitas. Ini ada distribusi target kualitas, ini adalah apa namanya, diagram batang ya. Ada kualitas, nah ada jumlah sampel dan kualitas. Nah, di distribusi kategori kualitas ini kita dapat tinggi wine dengan kualitas yang tinggi itu ada 3.258, wine kualitas sedang itu ada 1.457, dan wine kualitas rendah itu ada 183. Setelah kita lakukan kategori kualitas ini, kita buat histogram untuk setiap fitur. Nah, ini adalah histogram untuk 12 fitur tadi ya. Ada residu sugar, ada klorida, ada pH, alkohol, dan lain-lain bisa dilihat di collab ini. Nah, setelah kita lakukan bagian ini, kita buat visualisasinya. Visualisasinya itu berupa heat map. Nah, ini data numeriknya dan ini visualisasinya. Nah, bisa lihat ini. Ini adalah visualisasi matriks korelasi fitur. Terhadap itu kemudian setelah kita buat heat map-nya, kita masuk ke pair plot untuk beberapa fitur terhadap kualitas anggur. Nah, membuat pair plot untuk memvisualisasikan hubungan antara beberapa fitur yang berbeda dalam dataset kita dengan memberikan penandaan warna atau HUE berdasarkan kategori kualitas anggur. Nah, bisa dilihat di sini ada pair plot beberapa fitur terhadap kualitas anggur. Nah, warna biru itu melambangkan, mengartikan kalau wine itu rendah, warna orange itu sedang, dan warna hijau itu dengan wine kualitas yang tinggi. Terus kita buat box plot ACHP per kualitas itu untuk memvisualisasikan distribusi kadar alkohol untuk setiap kategori kualitas anggur. Tujuannya agar kita dapat melihat apakah anggur dengan kualitas yang lebih tinggi cenderung memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, setelah kita lakukan codingan ini, muncul di sini box plot alkohol per quality kategori. Nah, ini kita bisa lihat di kategorinya ini, wine yang kualitasnya tinggi itu cenderung memiliki alkohol yang lebih tinggi. Kemudian wine peringkat rendah itu memiliki jumlah alkohol yang sedang, dan wine kualitas sedang itu memiliki jumlah alkohol yang lebih rendah.
Nah, dengan demikian tahapan data understanding sudah selesai. Kita lanjut ke data preparation. Data preparation itu pertama kita lakukan modeling. Nah, ini memilih dan melatih 3 algoritma klasifikasi yang berbeda untuk memprediksi kualitas anggur putih. Anggurnya anggur putih, Pak. Algoritma yang akan kita gunakan adalah random forest, KNN, dan XGBoost untuk setiap algoritma. Untuk setiap algoritma kita akan melakukan langkah-langkah berikut. Inisialisasi model, melakukan tunning hyper menggunakan grid search dan cross validation untuk melatih model terbaik pada data pelatihan yang telah di scale. Nah, import library yang digunakan pertama-tama kita import dulu semua library yang akan kita gunakan untuk proses di data preparation ini. Nah, pertama langsung saja ke random forest. Ini adalah hasil prediksi dari random forest berupa table. Ini predict quality-nya. Kemudian ada hasil prediksi random forest. Ini kalau angkanya ini berupa angka dan ini berupa abjad. Sama aja sebenarnya Pak ini Pak. Kemudian ada KNN, ini seperti ini. Dan XGBoost seperti ini. Kemudian kita masuk ke tahap cross validation accuracy. Ini untuk menunjukkan perkiraan performa setiap model pada data yang belum dilatih selama pelatihan. Nah, kita lakukan ini dan kita lihat saja ini ada di paling atas ya, ada random forest rata-rata akurasinya 0,78, KNN di 0,673 dan XGBoost itu 0,714. Kemudian kita tambahkan kembali target data X untuk korelasi. Ini. Kemudian hitung korelasinya dan tampilkan korelasi fitur ke kelas encode. Ini adalah hasilnya. Ini adalah visualisasi berupa heatmap dari setelah tahapan yang di atas tadi. Bisa dilihat ini adalah correlation heatmap-nya, ini lumayan banyak dan lumayan ribet bacanya Pak. Oke, setelah itu kita ke tunning hypermeter. Tunning hypermeter ini untuk apa? Untuk menentukan kombinasi nilai hypermeter yang optimal untuk satu model sehingga model ini dapat mencapai performa yang terbaik. Pertama random forest. Ini bisa kita lihat, kita lakukan ini, yaitu untuk menentukan optimal suatu model. Di random forest itu kita dapatnya 0,80063. Kemudian di KNN itu 0,77 lumayan turun ya. Dan XGBoost itu dia mendapatkan di 0,79. Nah, di sini bisa dilihat kalau random forest punya hasil yang lebih bagus. Disusul XGBoost dan terakhir itu KNN dengan 0,7. Nah, setelah kita baca ini, kita visualisasikan performa model. Ini adalah performa modelnya. Nih, ada 3 kurva ini melambangkan 3 algoritma yang sudah kita pakai. Ini. Kemudian kita masuk ke tahapan evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita panggil fungsi ini. Fungsi ini akurasi 0,806. Terus kita evaluasi setiap model. Ini evaluasi setiap model ya. Nah, disinilah. Nah, evaluasi untuk random forest yaitu akurasinya 0,8, precision-nya itu 0,54, recall-nya itu 0,5 dan F1 score-nya itu 0,5. Nah, ini bisa dilihat di matriksnya ini, di confusion matrix random forest ya. Nah, ini kita lihat bisa ada tingginya berapa, rendahnya berapa dengan skor-skornya. Kemudian yang kedua itu evaluasi dan KNN di algoritma KNN. Nah, ini bisa dilihat, sabar Pak. Evaluasi KNN ya. Evaluasinya itu di 0,54 dengan precision-nya itu 0,5, recall-nya itu 0,5 juga, dan F1 score-nya itu di 0,53. Ini adalah confusion matrix-nya. Classification-nya di sini. Kemudian yang terakhir XGBoost itu akurasinya 0,5449, precision-nya itu 0,52, recall-nya 0,54 dan F1 score-nya 0,53. Nah, ini adalah confusion matrix untuk algoritma XGBoost. Nah, matriks confusion-nya. Confusion matrix pada tahap evaluasi sangat penting dalam klasifikasi karena memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana model Anda melakukan prediksi melampaui kadar metrik akurasi secara keseluruhan. Kita panggil fungsi ini untuk menghasilkan ini.
matriks terdapat sini. Nah, ini untuk precision, recall, dan F1 skornya. Kita dapat precisionnya itu di 0,62, recallnya itu 0,67, dan F1 skornya itu di 0,63. Yang berikutnya itu kita lakukan visualisasi feature important menggunakan random forest. Nah, ini adalah apa ya maksudnya? Ini visualisasinya dari random forest ini seperti apa? Dari ke-12 fitur yang sudah kita lakukan itu apa yang paling berpengaruh untuk menentukan kualitas anggur itu baik, sedang, atau rendah. Nah, itu kalau di random forest paling pertama itu ada relate ratio dan alkohol, acidity, dan sampai ke fixability-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke menggunakan algoritma XGBoost dan inilah hasilnya. Nah, setelah itu kita lakukan hasil prediksi random forest untuk 5 data terakhir. Nah, di random forest dia prediksinya itu di 5 data pertama itu kualitas anggurnya itu tinggi, 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 sedang, dan tinggi lagi. Ya, bisa dilihat di 22, 2, 1, 2. Kemudian di XGBoost juga sama, karena mereka memiliki akurasi yang hampir sama, makanya datanya kayaknya sama juga. Terus kita lakukan menampilkan data aslinya dan label aslinya. Ini adalah data asli dan label aslinya. Terus kita langsung ke tahap interpretasi hasil prediksi. Dan ini menggunakan random forest. Random forest kita bisa lihat ini diagramnya lumayan sama seperti yang di atas tadi. Cuma ini lebih detail aja. Kemudian menggunakan XGBoost. Ini adalah quality ratio, quality and contour. Nah, jadi kesimpulan dari tes tugas saya ini adalah menggunakan 3 algoritma KNN, random forest, dan XGBoost, saya mendapatkan bahwa random forest memiliki jumlah atau tingkat akurasi untuk memprediksi kualitas anggur putih ini lebih bagus daripada 2 algoritma yang lain, dan yang paling rendah itu dengan KNN. Baik Pak, saya kira itu saja untuk tugas saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.